Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti aktivitas sehari-hari. Nah, kali ini Pak Zani akan membahas mengenai KPK dan FWP lagi. Tetapi untuk KPK dan FWP kali ini yang kita bahas adalah mengenai soal ceritanya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian bisa menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang penting itu bisa kalian catat di buku kalian. Nah, jika sudah kalian siapkan, sekarang coba kita perhatikan nih anak-anak mengenai KPK dan FWB dalam soal cerita. Nah, anak-anak untuk soal cerita, nah terutama untuk menentukan KPK dan FWB dalam soal cerita itu tidak ada keterangan atau kata-kata itu yang menunjukkan KPK atau FWB. Nah, di sini kalian harus tahu kata kuncinya anak-anak. Selain itu, kalian juga harus tahu uh, apa saja itu ciri-cirinya kalau soal cerita KPK dan ciri-cirinya kalau soal FWB. Nah, untuk lebih lanjutnya, coba kalian perhatikan nih. Nah, anak-anak, untuk perbedaannya nanti untuk menentukan soal tersebut itu adalah KPK atau FPB, coba kalian perhatikan nih. Untuk KPK, nah nanti untuk soal ceritanya biasanya itu yang ditanyakan adalah waktunya anak-anak. Jadi ada soal cerita yang menanyakan tentang waktunya, itu tanggal, kapan. Nah, seperti itu berarti termasuk KPK. Nah, jadi dalam soal cerita ada membahas mengenai waktu yang nanti akan ditentukan, waktu yang ditentukan, kemudian juga ada kata kuncinya. Nah, sudah ada waktunya yang tanyakan, terus ada kata kuncinya. Kata kuncinya setiap berapa kali sekali, terus bersama-sama lagi itu kapan, bersama, terus bersama-sama. Jadi ada kata-kata seperti itu. Nah, itu berarti menunjukkan soal cerita tersebut adalah KPK. Nah, jadi pengen ulangi lagi. Kalau ada soal cerita yang membahas mengenai waktu, nah waktu untuk bersama lagi, untuk bertemu lagi, nah pada tanggal ini, pukul ini, nah, misalnya, nah itu berarti membahas mengenai KPK. Nah, kalau FVB bagaimana? Kalau FVB, nah nanti soal ceritanya itu yang ditanyakan ada jumlahnya. Jumlahnya, apakah jumlahnya itu berkurang atau jumlahnya itu bertambah atau bisa juga mengenai tinggal berapa jumlahnya. Nah, misal seperti itu. Nah, jumlahnya ini bisa jumlah misalnya orang, kemudian bisa juga buah, roti, atau barang dan lain sebagainya. Jadi untuk FVB yang ditanyakan biasanya mengenai jumlahnya. Nah, tinggal berapa seperti itu. Nah, kata kuncinya, nah yang kalian harus ingat-ingat kalau FWB itu biasanya ada kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlahnya yang sama, jenis yang sama. Nah, itu adalah soal cerita yang membahas mengenai FWB. Berarti kalian mencarinya itu menggunakan FPB. Nah, jadi yang pertama yang ditanyakan itu adalah nanti jumlahnya, kemudian kata kuncinya adalah sebanyak-banyaknya, paling banyak, dan jumlahnya sama serta jenis yang sama. Nah, itu pasti soal tersebut adalah FPB. Nah, itu anak-anak. Oke, berikutnya kita lihat contoh soal berikut. Nah, anak-anak, di sini ada contoh soal cerita. Nah, tetapi di dalam soal cerita ini belum bisa kita tentukan apakah itu soal cerita KPK atau FWB. Coba kalian perhatikan. Nah, Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Zuri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal berapa. Di sini ada optionnya 24 Mei, kemudian ada 27 Mei dan ada 1 Juni. Nah, di sini kalian perhatikan kalau tadi kalian memperhatikan kata kuncinya yang pengen disampaikan, nah pasti kalian sudah bisa nih menentukan ini soal KPK atau soal FPB. Nah, di situ dilihat ada kata kunci sekali, setiap 4 hari sekali, bersamaan lagi. Nah,
Nah, anak-anak, di sini juga ada kata tanggal. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi, ada tanggalnya. Nah, tadi sudah ada 4 hari sekali, kemudian ada 3 hari sekali, kemudian selain itu juga ada bersama lagi. Nah, itu sudah jelas kalau soal tersebut adalah soal mengenai KPK. Nah, tadi kalau KPK kan membahas mengenai waktu. Nah, waktu. Nah, ini termasuk tanggal, kemudian hari. Nah, kemudian tadi keterangannya ada kata bersama, bersamaan lagi. Nah, ini berarti jenisnya adalah jenis soal KPK. Nanti kalian menentukan jawabannya menggunakan KPK, anak-anak. Nah, anak-anak, karena ini angkanya kecil, kalian bisa menggunakan faktor prima. Nah, faktor prima dari 3 ini karena 3 hari. Nah, kita buat faktor primanya 3 itu adalah 3. Terus di sini ada setiap 4 hari sekali. Berarti mencari faktor prima dari 4 itu adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Nah, karena sudah ada faktor primanya, kalian bisa menentukan KPK-nya. Karena ini jenis soal KPK, berarti KPK dari 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, hasilnya ada 12. Nah, tetapi di option kan belum ada nih anak-anak. Nah, di option kan belum ada nih anak-anak mengenai hasilnya tidak ada 12. Nah, kemudian untuk mengetahuinya, nah karena di sini ada tanggal 20 Mei. Nah, berarti langkah berikutnya adalah, nah di sini tadi ada tanggal 20 Mei, kita tulis di sini 20 Mei. Kemudian KPK-nya itu ada 12, berarti kita tambahkan 12 hari setelah 30 Mei. Nah, jadi totalnya ada 32. Jadi 20 Mei ditambah 12 hari itu ada 32. Nah, kemudian untuk bulan Mei itu kan ada 31 hari anak-anak. Karena ini hasilnya 32, berarti kita kurangi. Nah, 32 kurangi 31. Nah, hasilnya ada 1. Nah, di sini yang jawaban 1 ada di option C, berarti 1 Juni. Nah, itu anak-anak untuk menentukan mengenai soal cerita KPK anak-anak. Nah, anak-anak, untuk soal cerita, kalian jangan lupa untuk menampilkan atau membuat kesimpulannya, diberi jadi. Nah, karena di sini pertanyaannya itu adalah mereka kan ke perpustakaan secara bersama lagi itu pada tanggal berapa? Nah, kalian jawab. Nah, jadi mereka ke perpustakaan bersama lagi pada tanggal 1 Juni. Seperti itu anak-anak. Jadi untuk soal cerita jangan lupa diberi jadi. Nah, itu. Yuk sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini Bayu mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah, nah ini soal kedua ini, nah menurut kalian itu jadinya apa? Nanti untuk menentukannya menggunakan KPK atau FWB. Nah, coba kalian cermati dulu. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan di sini ada kata jumlah, kemudian ada yang terbanyak. Nah, tadi masih ingat kalau FWB itu biasanya menanyakan jumlahnya. Nah, terus kemudian ada kata kunci terbanyak. Nah, jadi soal ini nanti menentukannya dengan FPB anak-anak. Jadi menentukannya dengan FPB. Oke. Tapi di sini ada 3 angka, ini 24, 48 dan 56. Jadi nanti kalian bisa menentukan menggunakan poin faktor anak-anak. Jadi nanti poin faktornya jumlahnya ada 3. Yuk, coba kalian perhatikan.
Nah, sini power faktornya ada, dari 24, kemudian ada 48 dan 56. Langkah berikutnya berarti kalian tuliskan faktorisasinya. Nah, jadi kalian tuliskan nanti untuk menentukan FVB-nya. Nah, kemudian ketika kalian sudah menemukan faktorisasinya, nah karena ini yang dicari FVB, jadi kalian nanti cari bilangan yang sama yang ada di 24, 48, dan 56. Karena yang sama yang ketiganya ini adalah angka 2, kemudian langkah berikutnya adalah cari yang pangkatnya paling kecil, berarti 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Nah, jadi nanti jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah 8. Jadi nanti jangan lupa diberi keterangan jadi. Nah itu anak-anak untuk mengenai KPK dan FEB dalam soal cerita. Nah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.